Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk lebih barokahnya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mohon memeriksa di bawah samping kiri kanan kalian. Kalau ada sampah dipungut, dibersihkan. Kalau ada meja-meja yang masih tidak rapi, dirapikan. Karena madrasah kita adik di atas sekolah sehat, go nasional, go internasional. Dirapikan. Izin buang sampah. Silakan. Ini mau sama Pak? Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kelas ini tetap hadir semua menjadi kelas terbaik ya. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membakar semangat kita dengan tepuk semangat. Silakan berdiri. Masih ingat kan tepuk semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Kira-kira siapa yang masih ingat poin-poin penting yang ada pada masa berdirinya Daulah Abbasiyah? Silakan Alia. Perkembangan apa saja yang bisa dilihat dalam berdirinya Daulah Abbasiyah? Silakan. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kedua, bidang sosial dan ekonomi. Lalu bidang pemerintahan, politik dan militer. Lalu bidang seni budaya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Berikutnya, silakan ya. Tokoh atau tokoh yang paling masyhur atau yang paling berpengaruh dalam Daulah Abbasiyah yang sudah kita pelajari minggu lalu. Siapa saja? Silakan. Tokoh-tokohnya adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Ya, luar biasa. Terakhir, untuk refleksi mengingat pelajaran yang sebelumnya, kira-kira secara umum nih, Tara, apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari berdirinya Daulah Abbasiyah? Pertama, ilmu pengetahuan akan membawa manusia pada kemajuan. Kedua, diperlukan kesungguhan dan kerja keras dalam menuntut ilmu. Tiga, dengan adanya kemajuan, kedudukan manusia menjadi diperhitungkan oleh manusia lain. Luar biasa.
Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 2, yaitu dengan judul besar Kejayaan Intelektual Ilmuwan dan Ulama Islam Daulah Abbasiyah. Maka di pembelajaran kita yang bab 2 ini tentu ada nilai yang plus ya, artinya lebih ke kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama. Nanti kita bisa melihat tujuan pembelajaran kita bisa kita lihat di layar. Jadi setelah peserta didik mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, menalar dan merefleksi, diharapkan peserta didik mampu pertama dapat menganalisis tokoh ilmuwan muslim, yaitu dari Ali bin Roban At-Tabari sebagai ahli kedokteran ya. Kemudian disambut juga dengan Ibnu Sina, Ar-Razi. Ada juga ahli filsafat yaitu Al-Kindi, Al-Ghazali dan Ibnu Maskawai. Berikutnya juga ada Jabir bin Hayyan, ahli kimia, dan disusul di situ ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi selaku ilmuwan ahli astronomi. Dan perlu kita ketahui tujuan pelajaran kita berikutnya adalah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan ilmuwan dan ulama. Di sana tadi ada ilmuwan dan ulama. Apa bedanya nanti kalian akan bisa identifikasi. Lalu apa karya-karya fenomenal beliau yang sangat terkenal sampai saat ini. Yang terakhir, tujuan pelajaran kita adalah kalian dapat membuat kurikulum kita ya, atau biografi singkat terkait ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh ilmuwan Daulah Abbasiyah. Ini tujuan pembelajaran kita. Berawal dari tumbangnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, berdirilah kekhalifahan baru dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah disingkirkan lewat revolusi yang dipimpin Bani Abbas yang masih kerabat Bani Umayyah dan keturunan dari paman Nabi, yaitu Abbas. Bani Abbas mendirikan kekhalifahan baru yang bertahan selama 500 tahun. Ia pun memindahkan ibu kota kekhalifahan ke Baghdad, Irak. Baghdad pun dengan cepat tumbuh menjadi pusat perdagangan, budaya, dan pusat aktivitas intelektual. Baghdad di masa Abbasiyah merupakan salah satu kota berpenduduk paling banyak dan paling makmur di dunia. Pada tahun 836, dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota mereka ke Samarra. Di sana pun mereka mendirikan bangunan-bangunan megah yang menjadi simbol kejayaan dan kekuasaan. Ada masjid juga kompleks istana lengkap dengan taman, kolam buatan, barak, dan jalur balapan. Kekhalifahan Abbasiyah berakhir pada tahun 1258 Masehi ketika orang-orang Mongol menyerbu Baghdad dan mengeksekusi Khalifah Abbasiyah terakhir. Sebuah tindakan yang menyebabkan dunia Islam terguncang. Namun demikian, sejarah mencatat kegemilangan dinasti Abbasiyah di bidang keilmuan yang dicetus oleh beberapa ilmuwan di masa tersebut dan menuai tampuk keemasan dinasti Abbasiyah. Berikut para ilmuwan dinasti Abbasiyah. Musa Ibrahim Al-Fazari. Al-Fazari adalah seorang ahli astronomi yang dimandati oleh Khalifah Al-Mansur untuk menerjemahkan naskah astronomi dari India yang berjudul Brahmaso Trasidanta. Hasil terjemahannya itu berjudul Al-Mages. Risalah ini mengalami 2 kali penyempurnaan. Melalui karya itu pula, para astronom muslim pada masa ini berhasil menciptakan teropong bintang dengan peralatan lengkap di kota Yundishapur, Iran. Selain ahli di bidang astronomi, beliau juga ahli di bidang matematika dan astrologi. Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina.
Ibnu Sina merupakan ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah yang mumpuni di bidang kedokteran. Salah satu karya yang termasyhur adalah Al-Qanun fi Tibb yang menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat dan dijuluki sebagai bapak pengobatan modern. Karyanya di barat dikenal dengan nama The Canon of Medicine. Abu Musa Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan atau dikenal dengan Geber di dunia barat merupakan salah satu tokoh pada masa Bani Abbasiyah yang ahli di bidang kimia. Salah satu karyanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu kitab Al-Kimya, dalam bahasa Inggris menjadi The Book of the Composition of Alchem. Sebelum menjadi ahli kimia, beliau berguru kepada Barmaki Vizir pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Salah satu penemuannya yang masih digunakan sampai sekarang adalah hukum perbandingan tetap, yaitu kuantitas suatu zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan matematikawan muslim yang mengabdikan diri sebagai dosen di sekolah kehormatan yang terletak di Baghdad. Beliau adalah penemu angka mulai dari 0 sampai 10. Beliau adalah salah satu ilmuwan muslim yang menjadi tonggak kekuatan timur pada masanya. Beberapa penemuannya tidak bisa disangkal oleh dunia barat, yang dikenal suka menyembunyikan penemuan ilmuwan muslim dan diklaim menjadi milik mereka. Satu-satunya yang tidak bisa dipungkiri oleh barat bahwa Al-Khawarizmi adalah penemu aljabar. Abu Walid Muhammad bin Muhammad Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dikenal di dunia barat dengan nama Averroes. Beliau mencapai puncak kegemilangan pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Mansur. Pada masa itu, beliau menjadi raja para pemikir, sehingga tidak ada pendapat selain pendapatnya. Ibnu Rushd lahir di Cordoba, dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal. Kakeknya adalah Qadi Al-Qudat atau hakim kepala dan ahli hukum terkenal di kota itu. Pada tahun 1169, ia bertemu dengan Khalifah Abu Yaqub Yusuf yang terkesan dengan pengetahuan Ibnu Rushd. Sang khalifah kemudian mendukung Ibnu Rushd dan banyak karya Ibnu Rushd adalah proyek yang ditugaskannya. Ibnu Rushd juga beberapa kali menjabat sebagai hakim di Sevilla dan Cordoba. Pada tahun 1182, ia ditunjuk sebagai dokter istana dan hakim kepala di Cordoba. Setelah wafatnya Abu Yusuf pada tahun 1184, ia masih berhubungan baik dengan istana hingga tahun 1195 saat dia dikenai berbagai tuduhan dengan motif politik. Pengadilan lalu memutuskan bahwa ajarannya sesat dan Ibnu Rushd diasingkan ke Lucena. Setelah beberapa tahun di pengasingan, istana memanggilnya bertugas kembali, tetapi tidak berlangsung lama karena Ibnu Rushd wafat. Subhanallah, dinasti Abbasiyah sangat mendukung dengan peradaban ilmu pengetahuan. Semoga dengan pemaparan tokoh ilmuwan ini menjadi motivasi kita agar senantiasa giat dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Dari video penjelasan tadi, apa perbedaan ilmuwan dan ulama Daulah Abbasiyah, Pak? Baik, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan. Kemudian Ingin bertanya, Pak. silakan. Nah, kan pada video tadi kan disebutkan bahwa salah satu ilmuwan yang ahli bidang kedokteran adalah Ar-Razi. Ya. Apa saja sih, Pak, contoh karya-karya Ar-Razi? Contoh karya-karya Ar-Razi, ya luar biasa. Tepuk tangan. Silakan pertanyaan ketiga. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Dari tujuan pembelajaran tadi, bagaimana cara membuat kurikulum vitae dan menyimpulkan biografi masing-masing ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah dengan menarik? Luar biasa ya.
Ya, jadi ada 3 pertanyaan dari teman-temannya. Pertama tadi dari Ananda Maulida menanyakan tentang apa perbedaan ilmuwan dengan ulama. Kemudian disambung dengan Fania bertanya terkait apa saja karya-karya Ar-Razi ya, yang sangat fenomenal tentunya. Yang terakhir dari Nanda Maheswari menanyakan terkait apa tadi Mahes? Bagaimana membuat kurikulum vitae? Oke, kalian akan membuat kurikulum vitae atau biografi singkat daripada tokoh ilmuwan Daulah Abbasiyah. Baik, untuk menjawab pertanyaan teman-teman kalian yang sudah bertanya tadi, kita akan menyelesaikan dengan membagi kelompok. Dari sini Bapak akan membagi kelompok kalian dengan menggunakan spin, ya. Siapa yang tempat berhenti namanya maka itu sebagai kelompok 1 dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Oke, Fitria itu sebagai kelompok 1, maka dia otomatis tersortir sebagai kelompok 1. Berikutnya ya, Nanda Khairun Nisa, kelompok 1. Berikutnya ya, Nabila Fatimatuz Zahra. Yang terakhir ya, Natasha Rizky. Oke, jadi kelompok ini sudah terbagi menjadi 6 kelompok ya. Berapa tadi? 4 kelompok. Akan membahas, bahasannya pun kita akan acak supaya tidak ada unsur pemilihan secara sepihak. Maka selanjutnya kita akan memilih apa? Judul yang kalian akan bahas masing-masing kelompok. Oke, kita sepakati dulu. Yang ini kelompok 4 atau kelompok 1 atau kelompok 3. Yang berhenti di salah satu ilmuwan ini akan ke kelompok siapa? Disepakati dulu. Kelompok 1 aja ya. Oke, kita mulai spin. Ya, kelompok 1 akan membahas tentang ilmuwan kedokteran. Kelompok 2 ya, ulama tadi kelebihannya tafsirnya saja sama ya, tinggal 2. Iya, kelompok 3 akan membahas tentang kimia dan astronomi. Oke, sudah selesai ya. Oke, berdasarkan pembagian kelompok tadi, silakan kelompok 1 mengambil posisi di sebelah kanan, ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan diatur tempat duduk masing-masing kelompok. Ya, silakan.
Ini salah satu contoh karya-karyanya. Ya, bisa mencari literasi dari atau literatur dari Al-Quran juga ada tuh. Atau di buku-buku lain. Ini di catatan ada kok, Jun. Oh iya Pak, di salah satu dari Al-Quran ada Iya. Pak. Iya, Pak. Jadi ditulis. Tulis sekolah ya? Iya. Ya, kelompok lain silakan semangat mencari materi dari berbagai sumber silakan. Jika mau di internet silakan keluarkan HP-nya untuk mencari searching Google. Boleh googling ya terkait kelompoknya. Silakan. Ya, silakan bicara aja santai. Ibnu Al-Nafis. Mana yang tadi?